Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Komunikasi Bisnis yang beranggotakan Agung Aris Mustafa dan saya Yunisha Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi atau Komunikasi Interpersonal. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari komunikasi itu. Komunikasi secara etimologis atau menurut kata asalnya berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang berarti sama makna mengenai suatu hal. Selain itu, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, merubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung maupun secara lisan dan maupun tidak langsung melalui media. Dalam komunikasi ini memerlukan adanya hubungan timbal balik antara penyampai pesan dan penerimanya, yaitu komunikator dan komunikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang terjadi secara dialogis, di mana saat seorang komunikator berbicara, maka akan terjadi umpan balik dari komunikan sehingga terdapat interaksi. Dan dalam komunikasi dialogis ini, baik komunikator maupun komunikannya, keduanya aktif dalam pertukaran informasi. Selanjutnya adalah tujuan-tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, dapat menunjukkan adanya perhatian kita kepada orang lain. Hal ini untuk menghindari kesan dari orang lain sebagai pribadi yang tertutup, dingin, dan juga cuek. Yang kedua, komunikasi antar pribadi juga dapat membuat kita mengenal diri kita sendiri dengan cara memperbincangkan diri kita kepada orang lain dan juga mengenal orang lain karena kita mengetahui nilai, sikap, dan perilaku orang tersebut, serta kita juga dapat menanggapi dan memprediksi tindakan orang lain. Yang ketiga, dapat mengetahui dunia luar karena komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita secara baik, yakni tentang objek dan kejadian-kejadian orang lain. Karena banyaknya informasi yang kita miliki sekarang berasal dari interaksi antar pribadi. Yang keempat itu dapat menciptakan dan memelihara hubungan sosial dengan orang lain menjadi bermakna. Hubungan ini membantu mengurangi kesepian dan ketegangan serta membuat kita merasa lebih positif tentang diri kita sendiri. Yang kelima, dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Karena dalam prinsip komunikasi, ketika pihak komunikasi menerima pesan, berarti komunikan telah mendapat pengaruh dari proses komunikasi. Sebab pada dasarnya komunikasi ini adalah sebuah fenomena dan juga pengalaman. Yang keenam, dapat mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu, yaitu dengan cara saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, berkeluh kesah terhadap manusia lainnya, dan juga bercanda dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mencari keseimbangan hidup di lingkungan kita. Yang ketujuh, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi dan juga salah intervensi yang terjadi antara sumber dan penerima pesan. Karena komunikasi antar pribadi menjelaskan berbagai pesan yang mana setiap manusia harus memiliki kerendahan hati dan tidak memandang sebelah mata. Yang kedelapan adalah untuk membantu sesama, karena komunikasi antar pribadi sangat efektif digunakan untuk membujuk, melakukan konseling, konsultasi, memberikan motivasi, dan sebagainya. Perlakuan tersebut merupakan perwujudan dari kepedulian antara sesama yang disalurkan melalui bantuan moral. Selanjutnya mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya suatu pola atau bentuk tertentu. Keberhasilan kepemimpinan itu juga tergantung pada kemampuan pemimpin menjabarkan kebijakan organisasi dan ide-idenya sendiri ke dalam pengertian-pengertian praktis yang bisa dipahami dan dapat dilaksanakan oleh para pengikut atau bawahannya. Dengan komunikasi yang efektif dan terbuka akan memudahkan penjabaran kebijakan tersebut, sekaligus juga memberikan fasilitas kelancaran kerja. Menurut Loden Penton, terdapat 4 gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah pengarahan atau directing. Gaya pemimpinan pengarahan tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas tertentu. Di sini manajer harus mampu menjelaskan sejelas mungkin dan rinci tentang apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, dan kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Yang kedua yaitu pembekalan atau coaching. Gaya kepemimpinan pembekalan tepat digunakan pada situasi di mana para karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaannya. Di sini manajer tetap perlu memberikan penjelasan apabila masih ada karyawan yang kurang paham. Yang ketiga itu ada dukungan atau supporting. Gaya kepemimpinan dukungan tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan seorang manajer. Di sini manajer akan lebih banyak terlibat dalam berbagai keputusan kerja dan memperoleh berbagai masukan ataupun saran-saran dari para pegawai yang sangat berharga bagi peningkatan prestasi kerja.
Yang keempat, ada gaya kepemimpinan pendelegasian. Gaya ini tepat digunakan pada situasi di mana kondisi para karyawan telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus dilakukannya, sehingga mereka layak untuk menerima pendelegasian tugas akhir dari manajer. Gaya kepemimpinan yang telah dipilih dalam suatu situasi dan kondisi tertentu dimungkinkan tepat diterapkan pada saat itu. Tetapi jika situasi dan kondisi telah berubah, gaya kepemimpinan yang diterapkan juga dapat berubah. Gaya kepemimpinan ini disebut dengan gaya kepemimpinan situasional. Adapun hal dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer saat menerapkan kepemimpinan situasional adalah yang pertama, seorang manajer harus memiliki keterampilan analisis dalam yang pertama, seorang manajer harus memiliki keterampilan analisis yang bakal digunakan. Yang pertama, seorang manajer harus memiliki keterampilan analisis yang digunakan pada saat melakukan evaluasi terhadap karyawannya. Apakah bawahannya tersebut semakin baik atau semakin buruk dibandingkan kinerja sebelumnya. Yang kedua, harus memiliki keterampilan fleksibilitas yang digunakan untuk menerapkan gaya kepemimpinan dalam situasi dan kondisi yang tepat berdasarkan hasil analisis yang tepat pula. Dalam situasi dan kondisi yang berbeda, maka gaya kepemimpinan yang diterapkan juga dapat berbeda. Dan terakhir, seorang manajer harus memiliki keterampilan komunikasi untuk menyampaikan ide ataupun gagasannya kepada karyawan, termasuk bagaimana ia harus menjelaskan perubahan gaya kepemimpinan kepada bawahannya dengan jelas dan mudah dipahami dengan baik oleh karyawannya, sehingga dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Agung Aris Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Aris Mustafa. Saya dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang dijelaskan oleh Yunisa Putri. Yang D. Kebutuhan manusia. Menurut Paul Watzlawick mengungkapkan pentingnya berkomunikasi dengan sebuah kalimat we can not communicate, yang artinya kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, sehingga berkomunikasi adalah sebuah kebutuhan untuk menyelesaikan beragam persoalan yang timbul dalam pergaulan manusia. Berkomunikasi dengan orang lain menjadi kebutuhan dari setiap manusia. Berikut beberapa alasan mengapa orang berkomunikasi. Yaitu yang pertama, takut kesepian. Berkomunikasi akan menghilangkan gangguan kesepian dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kebutuhan fisik. Orang yang jarang berkomunikasi dengan orang lain sangat rentan terkena gangguan fisik. Yang ketiga, kebutuhan identitas. Komunikasi memungkinkan seseorang untuk hidup lebih lama. Yang keempat, kebutuhan sosial. Di samping membantu mendefinisikan siapakah aku, komunikasi merupakan cara berhubungan secara sosial dengan orang lain. Yang kelima, kebutuhan praktis. Ketika seseorang melakukan praktik perdagangan, sekolah, pekerjaan, dan kebutuhan praktis lainnya, maka komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Tanpa kemampuan komunikasi, seseorang akan kesulitan menjalani kebutuhan praktis. Mendengarkan. Sebagian keahlian antar pribadi adalah kegiatan mendengarkan orang lain, merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan, baik yang dilakukan melalui bertatap muka maupun dalam suatu kelompok. Setiap individu memiliki berbagai macam tujuan ketika mendengarkan sesuatu, antara lain berinteraksi dengan orang lain, menerima informasi, mengatasi masalah, dan saling berbagi perasaan dengan orang lain. Dalam komunikasi antar pribadi, kegiatan mendengarkan sesuatu percakapan dengan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami sesuatu pesan yang disampaikan oleh orang lain. Menurut Lehman, Histrit, dan Betty, kebanyakan para manajer dalam setiap harinya menghabiskan waktu kerjanya untuk mendengarkan atau listening dan berbicara, speaking, dengan para supervisor, karyawan, pelanggan, dan berbagai asosiasi bisnis.
Kebiasaan sebagai pendengar yang efektif akan menghasilkan beberapa hal positif, yaitu pendengaran yang baik akan disukai orang lain karena mereka akan memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. Yang kedua, kinerja atau prestasi kerja karyawan meningkat ketika pesan yang diterima tersebut dapat dimengerti dengan baik. Umpan balik, feedback yang akurat dari bawahan, yaitu karyawan, akan berdampak positif pada presentasi kerjanya. Yang keempat, manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman dalam menyampaikan suatu pesan. Yang kelima, pendengar yang baik akan dapat memisahkan mana fakta dan mana yang sekedar gosip. Yang keenam, pendengaran yang baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain, sehingga hal ini mendorong berkembangnya kreativitas. Ketujuh, pendengaran yang efektif juga dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedelapan, kepuasan kerja meningkat karena mereka tahu apa yang terjadi, kapan mereka mendengar, dan kapan mereka berpartisipasi di dalam yang tumbuh dari komunikasi yang baik. Mengingat betapa pentingnya kebiasaan mendengarkan yang baik, maka ada beberapa saran agar dalam mendengarkan berlangsung secara efektif, antara lain: perhatian dengan baik siapa yang berbicara tersebut, mulai dari gerakannya, kontak mata, nada suara, dan ekspresi wajahnya. B. Berikan umpan balik. Seperti apakah mereka sudah mengerti atau belum? Apakah ada pertanyaan atau pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap apa yang telah disampaikan tersebut? C. Mendengarkan membutuhkan waktu karena proses komunikasi yang dilakukan secara tatap muka sebagai seseorang pengirim dan penerima pesan secara simultan. D. Gunakan pengetahuan Anda tentang orang yang berbicara tersebut untuk dapat menarik manfaat yang positif bagi Anda. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan makalah di atas, maka kami sebagai penulis dalam pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut. Saran: pentingnya bagi manajer untuk mengusahakan terciptanya komunikasi yang efektif dalam organisasi sebagai sebab dengan efektifnya komunikasi dalam organisasi tersebut, maka akan memicu peningkatan kepuasan kerja karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, yang artinya bagi organisasi terjadi peningkatan produksi dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawannya. Selanjutnya, masyarakat tentu akan menikmati hasil kapasitas maksimum dari organisasi, serta naiknya nilai manusia di dalam konteks pekerjaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.